MBG. Itu Bapak Ibu tahu, dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong loh. Berita sudah banyak coba lihat. Yang milikin siapa? Anggota DPR, pejabat-pejabat. Dan mereka bilang, lah kami kan nggak ikut di situ. Tapi duit lu di situ. Itu namanya konflik kepentingan. Di dalam Islam, udah jelas. Kalau ada seorang pejabat digaji, mengambil selain itu, maka itu adalah sud. Maka itu adalah haram. Hanya di neraka. Nah jadi dari situ aja kita udah jelas tuh kenapa Indonesia kaya tapi rasanya miskin. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan, tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang, siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya, selama MBG ini dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Padahal ulama dari kemarin-kemarin udah ngingetin. Tapi nggak digubris ya. Susah sih kalau pemimpin jauh sama orang alim itu. Susah. Makanya kan ada, bahkan mayoritas. Ada masjid, ada kantor. Rata-ratanya nih, mayoritas nih. Itu ulama, umaro menandakan berdampingan, bersinergi. Ulama di atasnya umaro. Jadi sebagai pemimpin, ya tabayun, minta saran kepada ulama. Jangan songong, kunyuk. Al ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Lu Islam kan? Ikutin. Tapi ulama yang lurus ya. Jangan ulama tambang. Ulama yang lurus, bukan ulama tambang. Ulama yang lurus, bukan ulama tambang. Jilat, bukan ya. Karena rombongannya itu kan ulama tuh, ulama tambang tuh. Ulama jilat. Kezoliman depan mata, biarin aja. Yang paling kenyang. Najis. Ulama tai. Ulama kok nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau mau benar-benar membangun negara, datang sebagai pemimpin nih. Datang ke ulama. Minta saran. Ulama ngasih saran itu ya. Melalui istiqoroh. Dan selalu bermusyawarah. Dari ujung ulama ke ini bermusyawarah. Insya Allah hatinya adem. Pemimpin dekatnya sama barat, oligarki, sama ini. Ya panas terus. Emosi terus bawahannya. Nggak ada adem-ademnya. Masa kayak gini harus diajari sama orang kampung? Nggak usah songong jadi pejabat, nggak usah. Tujuan lu apa sih? Dikira pemimpin songong. Bangga itu. Nggak dilihat sama rakyat. Nggak dilihat sama ulama. Dilihat lucu. Joget-joget apa ini? Nggak berakhlak banget sebagai pemimpin mencontohkan mana etikanya, adabnya. Semakin jauh sama ulama, semakin jauh sama Allah, semakin jauh sama Al-Quran, semakin jauh sama syariat Islam, semakin belangsak. Jangan kayak Jokowi deh, musuhin ulama, jangan. Walau keberlanjutan ya, tapi jangan semuanya dilanjutin, jangan. Biarkan termul-termul aja yang benci-benci sama ulama. Ulama aja dibenci, apalagi kita yang ngerasa ecek-ecek. Bayangin ya, dia presiden. Seandainya besok lu tidur terus bangun mati. Gimana coba? Sudah berbuat apa? Hisabnya, bayangin coba. Udah, sekarang coba tobat-tobat. Yang lalu biar berlalu, udah ketemu ulama. Minta saran, minta petunjuk, udah. Insya Allah. Sekali makmur, subur makmur. Percaya nggak sama ulama? Kalau nggak percaya, ya udah. Bubar Indonesia. Bubar. Ya modelnya begini. Kalau ada yang ngatain kita, mari kita jogetin saja. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Oke gas, tambah dua, orang gas.